Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimani wa iyyakumullah. Patutlah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir termasuk dalam rangka untuk beribadah sholat Jumat pada siang hari ini. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang suri tauladan yang utama bagi kita umat manusia yang mengharap ridha Allah, maka kita hanya patut beruswah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa iyyakumullah. Dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri nikmat tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah, dengan ketakwaan itulah kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat rahimani wa iyyakumullah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh cinta kasih bagi seluruh alam. Yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Di tengah masyarakat yang beragam, yang berbudaya, yang beraneka ragam, bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, termasuk beraneka ragam agama, maka Islam hadir membawa pedoman toleransi yang jelas. Toleransi dalam muamalah dan akhlak, namun tegas dalam masalah akidah dan kepercayaan. Islam mengajarkan keadilan dan kebaikan kepada siapapun, tidak terkecuali kepada orang-orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan kepada orang tua yang berbeda keyakinan, Islam tetap memerintahkan untuk berbuat baik.
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat Luqman ayat 15. Jika keduanya memaksamu, orang tua kita memaksa kita untuk mempersekutukan aku, yaitu Allah, dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu taati, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sejarah Islam mencatat teladan agung Rasulullah Muhammad SAW di dalam toleransi atau tasamuh. Beliau memberikan makan pengemis Yahudi yang senantiasa mencaci beliau. Beliau juga menjenguk seorang Yahudi yang sering menyakiti beliau. Ketika sakit, beliau yang pertama kali mendatangi, dan akhirnya Yahudi tersebut masuk Islam. Sejarah juga mencatat bagaimana peradaban Islam yang sudah menguasai dunia selama 14 abad lebih, maka umat non-muslim hidup aman, bebas beribadah, dan hak-hak mereka terjaga. Pada masa Umar bin Khattab di Yerusalem tahun 638 Masehi, sahabat Umar radhiyallahu an mengeluarkan perjanjian Umar dengan umat Nasrani di Yerusalem bahwa gereja tidak boleh dirusak, umat Kristen tidak boleh diganggu, ibadah mereka dijamin. Bahkan Umar ketika ditawari untuk sholat di satu gereja, beliau dengan halus menolaknya karena Umar takut gereja itu akan menjadi masjid di kemudian hari. Demikian pula di Andalusia, Spanyol, pada abad ke-8 hingga 15 Masehi, saat Eropa Kristen membantai dan mengusir Yahudi, orang-orang Yahudi justru mencari perlindungan ke wilayah Islam, yaitu di Cordoba, di Toledo dan Granada, Spanyol. Orang-orang Yahudi hidup makmur, menjadi ilmuwan, dokter, dan bahkan menjadi menteri kekhilafahan. Mereka bebas membangun sinagog dan sekolah-sekolah keagamaan mereka. Begitu pula di Baghdad, Irak, pada masa kekhilafahan Abbasiyah abad ke-9 sampai 12. Para cendekiawan Kristen bekerja di Baitul Hikmah, menjadi penerjemah dan dokter khalifah pada saat itu. Orang-orang non-muslim dihormati dan dilibatkan dalam pemerintahan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mampu memimpin dunia dengan adil, mengayomi umat Islam, demikian pula umat-umat non-muslim. Hal ini dilakukan karena umat Islam mencontoh dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah dalam satu hadis pernah bersabda, "Man ada dimiyan faqad adani." Barang siapa yang menyakiti seorang zimmi, orang yang non-muslim yang tidak menyerang Islam, maka dia sungguh telah menyakiti aku. Sabda Rasulullah Muhammad SAW. Sidang Jumat rahimani wa iyyakumullah. Namun demikian, toleransi berbeda dengan pluralisme dan sinkritisme. Paham yang beredar di zaman modern saat ini, pluralisme menganggap semua paham dan agama itu sama benarnya. Sedangkan sinkritisme mencampur adukkan keyakinan dan aktivitas ibadah lintas agama. Ini tentu sangat bertentangan dengan akidah Islam. Ketika kaum musyrikin menawarkan kompromi akidah kepada Nabiullah Muhammad, maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Di akhir surat Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Ayat ini menegaskan tidak boleh ada kompromi dalam masalah akidah. Dalam urusan keyakinan tidak boleh ada kompromi. Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas dalam masalah tasamuh. Yang pertama, Islam melarang memaksa manusia untuk masuk memeluk agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sudah jelas mana yang benar dan mana yang sesat. Yang kedua, Islam melarang mencela atau menghina pemeluk agama yang lain, karena hal itu dapat memicu perselisihan, permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala tasabbul ladina yad'una min dunillahi fayasabbullaha aduwan bighairi ilm. Maka janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena hal itu akan menjadikan mereka memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar keilmuan. Namun demikian, Islam tidak pernah menyamakan semua agama, apalagi mencampur adukan keyakinan. Di dalam nas yang qat'i, Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang yang rugi di hari akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, inilah toleransi di dalam Islam, yaitu Islam mengajarkan kita untuk menghormati berbagai macam perbedaan agama dengan muamalah yang baik dan akhlak yang mulia, sambil tetap kokoh di dalam menjaga keimanan dan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-samiul alim. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat rahimani wa iyyakumullah. Maka Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil, berlaku toleran kepada siapapun tanpa mencampur adukkan akidah. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup berdampingan dalam masyarakat, memuliakan tetangga dan seluruh manusia, serta menjaga persatuan. Marilah kita meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan di dalam bermuamalah di dalam masyarakat. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan negeri ini negeri yang aman, damai, dan penuh keberkahan, dan menjauhkan kita dari segala macam perpecahan, permusuhan, dan fitnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurkum was'aluhu fadlihi ya'idukum washkuruhu ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.